Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa. Kami mahasiswa dan Bina Sarana Informatika, Sistem Informasi. Kasih via video. Metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan sistem informasi persediaan barang FPU 212 Mart pada mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya Tani Damayanti, ada Dia Pitaloka, Tiffany Andarestiana, Mutmainah, Imade Bagaskara, dan Aldi Fadila. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan. Persediaan merupakan salah satu bagian modal kerja yang sangat penting karena mayoritas modal usaha, perusahaan maupun UMKM berasal dari persediaan. FPU 212 Mart ini hanya menjual produk-produk yang berlabel halal saja, tidak menjual produk non-halal seperti rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, dan sejenisnya yang sering dijumpai pada minimarket lain. Permasalahan yang kami temukan pada saat melakukan penelitian di FPU 212 Mart adalah sering terjadinya double input pada saat penginputan barang. Sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis satunya, mengecek persediaan barang di FPU 212 Mart masih manual. Hipotesis 2-nya, masih ada trouble pada saat penginputan barang seperti double input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutmain. Penulisan laporan proyek web programming 3 ini terfokus pada hal-hal sebagai berikut. Pembuatan sistem informasi persediaan barang berbasis web. Pengertian FPU 212 Mart. 212 Mart adalah merek minimarket Koperasi Syariah 212. 212 Mart menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Berbeda dengan minimarket pada umumnya, 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, dan produk yang tidak halal. Dalam menjalankan bisnisnya, 212 Mart memberikan lapak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk dapat menjual produknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imade Bagaskara. Dan tujuan, setiap tempat dibuat pasti memiliki tujuan dan manfaat bagi orang sekitar. Dan berikut adalah tujuan dan manfaat FPU Mart untuk konsumen dan orang di sekitarnya. 1. FPU Mart 212 tempat belanja halal. Tujuannya untuk konsumen muslim yang mencari semua barang yang halal. 2. FPU Mart 212 agen atau grosir yang mereka jual supaya tidak mematikan warung. Beli kulakan dengan harga kulak dari FPU Mart 212. Di sini ada metode observasi, wawancara, penelitian pustaka. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung. Penelitian pustaka adalah pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan Dia Pitaloka. Data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, titik. Kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian, sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari FPU Mart 212. Data ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Diperoleh
dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh langsung dari FPU Mars 212. Data ini diperoleh dari internet dan website. Yang ketiga, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka dan bilangan. Data kuantitatif yang kita peroleh dari penelitian ini yaitu data kuesioner. Yang keempat, data kualitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Data kualitatif yang kita peroleh dari penelitian ini yaitu deskripsi tentang FPU Mars 212. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Fadila. Baik, selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Yang pertama ada SDLC. Untuk pembangunan sistem penelitian ini menggunakan model SDLC atau System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Yang selanjutnya kami menggunakan tahap penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada karyawan FPU 212 Mart dan pada tahap observasi berfokus pada permasalahan di FPU 212 Mart. Selanjutnya, metode pengembangan sistemnya di sini ada tahap analisis. Setelah peneliti mendapatkan dokumentasi dan informasi pada hasil analisis, maka peneliti mengubah kebutuhan-kebutuhan fungsi di atas menjadi sebuah aplikasi web untuk memudahkan input barang. Selanjutnya tahap implementasi. Peneliti membangun sebuah aplikasi web berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengembangan aplikasi web ini dilakukan dari awal hingga aplikasi web siap dijalankan. Selanjutnya akan dijalankan oleh Tiffany. Kesimpulannya, setelah pengujian dan tes program, sistem yang terdapat di dalam web sistem informasi persediaan barang di FPU 212 Mart dapat berjalan dengan baik. Dengan menggunakan sarana sistem yang terkomputerisasi, sistem informasi persediaan barang di FPU 212 Mart dapat memudahkan karyawan untuk menginput persediaan barang dan dapat dengan mudah mengetahui apakah barang masih layak jual atau kadaluarsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.